A, B, C. Sementara di tahun ke-1 dan ke-5, kamu boleh berpendapat tentang, oh, COVID itu membuat orang malas keluar. Mungkin pendapat teman lainnya, COVID itu membuat orang jadi lebih kreatif. Seperti itu. Nah, nanti di 5 tahun berikutnya, kalau ilmu sosial itu tidak ada benar dan salah, seperti itu adanya nanti berbeda dengan yang ilmu alam atau IPA seperti itu. Jadi dia ada perubahannya. Betul, ya. Oke, jadi berarti lebih terbuka ya Pak? Betul, lebih terbuka. Betul. Kamu tidak akan nilai kamu jelek karena kamu adu argumen dengan dosen. Seperti itu. Di sana tidak akan kamu misalkan nilai jelek karena ya kalau attitude sama di sana kita panggil Mister, Mrs. seperti itu. Pakaian juga nggak mungkin kan ke kampus pakai celana pendek. Seperti kalau itu kesopanan yang memang sudah melekat mau di barat mau di timur. Akan tetapi cara berinteraksi dengan dosen itu yang mungkin menurut saya, pengalaman saya pribadi itu berbeda. Dosen sangat siap untuk berdebat, meskipun nanti pada akhirnya ada panas atau marah-marah, tapi selesai. Nilai yang menentukan saya adalah hasil kerja saya pada saat ujian. Jadi tidak ada like and dislike. Tiba-tiba kamu pintar tapi kamu tidak sopan dengan dosen, mungkin nilai kamu jadi C atau B. Untuk jadi A itu sangat susah. Tidak ada kalau di sana seperti itu. Itu saja sih yang menurut saya pribadi yang saya bedakan antara interaksi dengan dosen di Indonesia dengan di Eropa. Atau di Prancis saat itu. Terima kasih banyak Pak Anton akan wawasannya. Oke, ini bisa untuk menjadi bekal kita lah Pak ya, yang kita tahu nih gitu kan, kalau ternyata dosen-dosen di negara sana pun ya tidak sama banget sama Indonesia. Betul, ya Pak. Kita bisa lebih luas untuk menyampaikan argumen-argumen kita gitu ya Pak ya. Dan tidak kayak menghakimi sebelah pihak gitu ya Pak, mungkin adil juga ya Pak ya. Ya, cukup sangat terbuka untuk dibawa debat dan memberikan sisi komentar. Oke, terima kasih banyak Pak Anton. Ini pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jurusan atau bidang studi apa saja yang paling diminati dan memiliki prospek baik di Spanyol, Pak? Baik, kalau berbicara tentang bidang yang memang saat ini diminati oleh negara Spanyol, yang pertama yang pastinya engineering, seperti itu, computer science, data science, seperti itu. Lalu bidang-bidang berikutnya yang dibutuhkan di sana kayak nursing untuk di kesehatan, ya. Terus nanti ada juga yang di bidang pariwisata. Yang tadi saya sempat bilang, Spanyol adalah negara kedua di Eropa Barat setelah Prancis yang banyak menerima turis asing. Artinya, kesiapan untuk menerima turis tersebut dibutuhkan, harus dilakukan oleh pemerintah sehingga membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Selain itu juga guru. Ya, ada kalau pendidikan aja. Betul. Nah, terutama kalau kamu yang lagi hype di sana itu adalah mereka banyak sekali mencari orang-orang yang bisa bahasa Inggris untuk bisa mengajar di sana, seperti itu untuk anak-anak kecil kayak gitu. Itu juga sedang lumayan cukup besar peminatnya. Tapi kalau berbicara lulusan dari jurusan mana yang paling banyak diminati, yang tadi saya bilang computer science, data science, business management sudah pasti. Ya, perusahaan IT sekalipun butuh orang finance, butuh orang accounting, butuh orang pemasaran, seperti itu ya. Jadi kalau berbicara business management, karena memang sudah biasa seperti itu, jadi memang jadi jurusan-jurusan itu yang paling aman sebetulnya kalau mau diambil, seperti itu. Tapi kebutuhan-kebutuhan dari negaranya tadi IT, computer science, data science, nurse, kayak gitu-gitu, keperawatan, kesehatan, pariwisata itu juga sangat dibutuhkan. Itu teman-teman, kalau misalkan kalian pengen ke Spanyol untuk jurusan-jurusan tersebut yang tadi Bapak Anton sebutkan, itu yang banyak diminati ya Pak oleh orang Indonesia untuk pergi ke Spanyol gitu. Jadi kalau misalkan guru juga Pak, ternyata juga banyak ya di sana Pak ya? Di sana ada ya. Oke, berarti mereka juga membutuhkan ya kok pengajar bahasa Inggris, bukan hanya dari orang asal dari sana aja Pak? Menurut saya kebutuhan bahasa Inggris itu karena memang mereka kan baik lagi negara-negara Eropa Barat, mereka sangat bangga dengan bahasa negaranya. Itu yang membuat mereka mungkin ketika harus menerima international student yang banyak, international turis yang banyak, mereka harus siap dengan skill bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris juga mungkin zaman di Indonesia contohnya, zaman saya bahasa Inggris itu untuk yang berminat silahkan dilanjutkan, kalau tidak. Tapi kan saat ini kalian ini sudah itu sebagai suatu kebutuhan, kayak gitu. Mungkin orang dulu belajar bahasa Inggris karena hobi.